Kita di Asia bersiap melawan ada President bakal meledak harusnya, awas bakalan coba ditahan dulu Kenzo. Berhasil dapetin hands begitu saja, loncat dulu sedikit straight, udah berhasil dapetin satu rule dan juga diratakannya begitu saja Land of God oleh teman-teman dari EVOS Esports. Dan gak sampai situ, nah, without any further ado, kita juga saat lagi akan masuk ke dalam ronde pertama matchday kelima. Survivors, ini dia Bermuda ronde pertama kita. Pesawat datang lepas landas dari arah observatory menuju ke arah Sentosa dan juga Capton. Ada The Prime yang menempati observatory dan EVOS harus bergeser ke arah Bullseye, Baby Moon. Wah, ini sangat menarik karena kalau gua rasa di sini EVOS memang akan turun di area Bullseye. Yang notabene Bullseye itu adalah Blue Zone. Nah, ini kemungkinan untuk segi lootingan EVOS bisa aja diungguli ketimbang dari The Prime sendiri. Benar. Karena kalau gua pikir Obser itu sangat cengli banget untuk menjadikan tempat lootingan yang sangat apik ya. Tapi dengan adanya Blue Zone ini sangat lumayan untuk mendapatkan fight early-nya nggak sih? Kalau misalkan dia mencoba untuk menabrak dari The Prime sendiri. Yes, dan ngomong-ngomong soal EVOS turun di Blue Zone, kita tahu Blue Zone tuh lootingan banyak. Tapi yang bisa kita concern selanjutnya adalah EVOS Mr. 05 tidak bermain di ronde pertama nih, Baby Moon. Dimana kalau seandainya kita ingat juga Mr. 05 merupakan lini depan EVOS yang emang bisa dibilang cukup potensial besar banget untuk fight gitu. Dan ini kenapa nggak dimainin itu bisa dibilang lebih fleksibel karena ada kesempatan untuk 3 kali pergantian di setiap ronde genap. Ronde kedua, ronde keempat, dan juga ronde keenam. Ya, dan di sini juga sepertinya sudah ada yang mencoba untuk menengok satu sama lain. Bigetron Beat yang notabene turun di Mars Electric. Kalau gua rasa dari Bigetron yang dia turun di area map bawah, ini kemungkinan bakal langsung menabrak karena kita bisa lihat nih dari Yangko walaupun belum mendapatkan senjata apapun, dia mencoba untuk rotasi cepat menggunakan mobilnya, dan gua rasa mereka akan meninggalkan Mars Electric begitu aja. Yes, karena memang dirasa-rasa juga Mars Electricnya udah diisi sama satu tim dan juga mereka bakal coba manfaatin kekuatan. Tapi sepertinya dapat info dari teman-teman Bigetron kalau di area Pocinoknya tuh udah ada orang, makanya mereka lebih concern di area patahannya dulu, nggak mau terlalu berani ambil resiko coba ambil ke open fieldnya karena pasti chance untuk lu ditatakin atau di firing dikasih hujan peluru itu pasti besar banget ya. Ya, dan ini dia sepertinya bagi teman-teman Aerowolf yang tidak turun di area Mil, dia mencoba untuk turun di area Pocinok. Kemungkinan bakal tahu pergerakan dari teman-teman Bigetron Beat yang tadinya dia dari Mars Electric, move on, bakal langsung masuk ke area Pocinok. Dan gua rasa di sini dari Bigetron harusnya dia tahu nih, dia sadar bahwa ada tim-tim yang sudah mendapatkan kompon area Pocinok. Sudah ada yang naik ke area genteng dan ini menurut gue cukup beresiko. Kenapa? Karena kalau kita concern sekali lagi dari Bigetron Beat itu lootingannya belum proper, itu yang ke-1. Yang kedua adalah posisi dari Bigetron ini udah ketebak sama teman-teman Aerowolf. Dimana kalau kita lihat Aerowolf ini udah siap pasang posisi, dan kalau kita perhatikan juga Kapten Halcyon ini udah punya Paraval. Paraval untuk jarak menengah jauh itu sangat proper banget, ditambah ada Dasha yang dia gunakan mengurangi recoil, dan ternyata yang di area genteng itu adalah Kojak langsung memberikan firing lebih dulu, tapi ada refleks Chrono yang sangat tepat. Coba firing, adu tembak tapi Bank maju dan udah tumbang terlebih dahulu, bakal coba di follow up juga dan langsung aja bakal tembak pun tak terhindarkan. Bakalan jatuh juga Yan God ya, satu sebentar, tapi Bank juga Kojak berhasil menerima kembali kawannya, berhasil dimajuin balik, di counter, maju ke depan, Chrono diaktifkan, satu orang jatuh dan Kojak juga udah dapetin 1-2 player, tapi menyisakan negara Bigetron. Mampukah Bigetron selamat? Tidak. Ini dia kekuatan serigala Aerowolf yang berhasil menumbangkan robot Bigetron Beat. Ya, di sini Bigetron kalau gua rasa tadi ada Kojak yang langsung open fire ya. Open fire di tengah-tengah open field, dan gua rasa di sini kebijakan dari Bigetron Beat, dia menurut gua cukup tidak wise ya. Dia tahu nih, dia sudah medium resort tapi dia sudah open fire duluan, yang notabene Aerowolf itu sudah mendapatkan senjata entah lootingan juga, dan di sini kita bisa lihat nih damage 786, satu headshot dari seorang Koje. Bah, itu juga menjadi akhirnya jadi satu pembuktian juga kalau Koje player yang salah satu yang terlama juga di Free Fire, tapi tidak mengurangi mentalitas dan juga kualitas dari seorang Koje itu sendiri. Dan yang kedua yang pengen gue balas ada lebih ke arah tadi Kojak
melihat kesempatan untuk melakukan firing. Dan gue juga lumayan setuju sama Baby Moon, gak selamanya lu ketika ngelihat orang ada di open field langsung lu tembakin. Lu harus lihat juga posisi dari temen lu itu lagi kondisi siap apa enggak, yang pertama. Yang kedua, lu belum tahu secara pasti posisi dari Rolf itu ada di mana aja exactnya. Yang baru lu kelihatan adalah orang yang satu di dalam open field itu. Tapi kita bakal move on dulu, Baby Moon. Ya, kita bakal lihat kali ini ada Fader yang sudah mengetahui ada pergerakan Rosugo di atas. Dan gue rasa di sini teman-teman dari Aura Esport yang mencoba turun di area mil bakal mencoba untuk langsung menahan pergerakan dari Von. Wah, ini dia PWZ siap dengan double vector, loncat langsung tembak ke arah Von. Chrono di waktu yang tepat, langsung parkour dulu, naik dulu ke atas rumah lantai 2. Hayabusa udah berhasil dapetin satu Fader dengan satu frag grenade ya. Sepertinya tak terhindarkan lagi perang ini karena Fader pun sepertinya udah gak bakal tertolong. Bakalan coba di revive, untungnya berhasil di waktu yang tepat juga. Hayabusa langsung lempar frag grenade, loncat-loncat, keluar di muka juga oleh PWZ dengan double vectornya. Maju dikit tapi harus terjatuh. Von dengan double barrelnya. Ada Guns juga dari jauh menjadi support yang sangat baik. Dan Adam dengan satu baretanya di arah atas lantai 2 menjadi satu momok juga untuk teman-teman dari Aura Esport. Hayabusa, Kapten bersiap melakukan wave flank bersama Fong dari samping dengan double vectornya. Dan kalau kita perhatikan juga Boom sepertinya bakal nunggu momentum yang tepat untuk menjadi player atau orang ketiga dari pecahnya perang ini. Chrono diaktifkan, Guns terlihat juga udah mengaktifkan Chrono. Nggak kena walaupun udah ada Emera, tapi udah ada hujan peluru dari arah bawah, yaitu Boom Esport yang bakal coba mencari keuntungan. Sudah diamankan oleh Alnova. Fon berhasil dapetin gas kita aja, langsung ditumbangkan pada 2 orang, berhasil dapetin orang dari Rosugo. Ditekan Amek, apakah Amek bakal menjadi harapan? Tentu saja Amek menjadi harapan untuk teman-temannya, tapi tidak, karena sepertinya Boom juga nggak bakal ngasih nafas, atau ternyata Boom lebih memilih untuk hold dan nggak mau ambil resiko yang terlalu besar, Baby Moon. Ya, kalau gue lihat di sini Boom Esport yang akan mencoba steal kill, dia mencoba mencari keuntungan ya. Benar. Kita bakal flashback lagi di match yang sebelumnya, yang dimana Boom juga menjadi orang ketiga antara peperangan Aero dan juga Aura. Lagi-lagi dia di sini akan menjadi orang ketiga, tapi di sini kita bisa lihat ada Amek yang menjadi lone survivor bakal mencoba mengamankan placement poinnya. Ya. Dan juga momentum tadi tuh emang untuk Boom sendiri nggak langsung all out coba jadi third party. Menurut gue satu hal yang cukup bijak juga. Kenapa? Karena dia juga mungkin udah sadar di area pertigaan di rumah sabun tuh ada orang yang lagi lalu lalang. Dan itu bisa aja membahayakan mereka kalau seandainya mereka join ke arah rumah kayunya, Baby Moon. Ya, dan gue rasa di sini juga dari teman-teman Boom Esport dia nggak tahu nih ada berapa orang yang tersisa. Sedangkan dari Amek dia langsung mencoba untuk move rotasi cepat menggunakan vehicle. Dan gue rasa tadi pergerakan teman-teman dari Aura dengan gercepnya ada Fadir dan juga Peu, tapi sayang banget tadi di sana ada Fadir yang harus terculik duluan ya, dan Peu menggunakan double vectornya mencoba untuk melawan teman-teman dari Rosugo menggunakan ini ya AK shotgun 2. Iya, shotgun 2. Shotgun 2. Dan gue rasa di sini walaupun kalau kita bilang double vector itu sakit ya, double vector yang sakit, tapi tidak memungkinkan bahwa adanya backup cover juga dari teman-teman Rosugo. Sedangkan teman satu orang dari Rosugo tadi berhasil untuk nge-pick up satu orang dari Aura. Ya, jadi emang kembali lagi ya, kalau udah kayak gitu main adu setup aja gitu. Siapa yang ke pick off duluan, abis itu di counter dan diras sama orang yang udah ngeras lebih awal, itu ujung-ujungnya adu mekanik antara lu nge-strafe atau lu aktifin Chrono lu atau lu sembunyi di balik glue lu. Dan sebenarnya tadi posisi dari Rosugo bisa gue bilang juga cukup genius juga, dimana dia nyisain satu Adam di atas lantai 2. Dia di atas lantai 2 tuh posisi senjatanya juga pas banget Bareta, dimana Bareta juga kita ingat bisa nembus glol-glol yang ada, ditambah skill Moko yang bakal berguna banget untuk informasi ke teman-temannya. Jadi teman-temannya nggak miss, oh nih masih ada di tanda gue. Ya, gitu. Dan tadi juga ada informasi juga dari teman-teman Rosugo ya, bahwa ada 2 orang yang sudah mengaktifkan coronanya. Betul. Kita bisa lihat Aura Guns dan juga satunya tadi sudah mengaktifkan. Itu sudah satu informasi bahwa mereka sudah mengaktifkan Chrono, ya udah gas. Kalau Chrononya udah aktif, udah nggak ada resource lagi yang bisa dia gunakan kecuali Gluol, itu waktunya emang langsung digaspol, nggak dikasih rem. Dan kita move on dulu sedikit ke area tengah map. Sudah ada Island of God yang sepertinya sedikit berkompromi, tidak ke area Clock Tower, dia lebih milih untuk area pick. Dan kalau kita perhatikan area picknya ini juga tadi sedikit banyaknya melakukan ini ya, apa ya, bisa dibilang presence atau memberikan sedikit tembakan demi tujuannya tuh
ngasih tahu nih, oh gua ada di sini gitu. Ya, dan gua rasa di sini dari teman-teman IOG yang notabene ada turun di area Clock Tower, dia mencoba untuk rotasi cepat nih. Oke, kita sudah bisa lihat nih dari EVOS yang rotasinya masih di area atas, sedang posisi nyaman banget di shipyard karena tidak ada orang sama sekali ya. Yes, dan yang menariknya juga di sini kalau kita perhatikan tidak ada teman-teman dari The Prime. Gue belum lihat teman-teman The Prime ini ada di area mana, mungkin masih ada di belakang zona. Karena tadi kalau kita ingat itu yang baru tumbang itu adalah teman-teman dari Bigetron sama Rosugo. satu lagi dari Rosugo ya. Gitu. Dan Amek malah jadi yang selamat gitu ya. Ya. Wih, gokil. Tapi sangat disayangkan gak sih fight early tersisa 1 orang. Benar. Mau nggak mau dia harus bermain sangat cantik banget. Kalau memang harus ke pick off untuk di early, itu sangat gawat banget untuk Aura Esportnya. Iya, karena emang gini, perlu kita ingat lagi Rosugo sama Aura tuh satu pot, di pot C. Ya. Dimana emang mereka lagi bakalan saling bersaing gitu untuk mendapatkan hasil terbaik pada matchday kelima hari ini. Dan yang menariknya juga adalah EVOS dan DG. Kalau lu perhatiin, EVOS masih di map atas, bermain lebih slow seperti biasa. Dia bakalan slow tempo sambil nungguin circle pasti bakal ada di mana, dia bisa manfaatin komponnya. Dan juga hal yang sama dilakukan oleh teman-teman dari The Prime yang udah berhasil masuk ke zona lagi nih di area Bima Sakti. Dan tadi kalau gua mention DG-nya, DG ada di Capton. Dimana kalau kita ingat lagi sebenarnya DG tuh lebih cenderung di area tengah map, tapi kali ini dia sekarang ada di Capton. Ya, dari DG ya, yang tadi dia turunnya di Kota Tua. Betul. Dia turun di Kota Tua, dia mencoba untuk mengamankan daerah Kota Tua, lalu dia langsung rotasi, langsung ke Sentosa, mencoba memperluas resource-nya. Begitu zona sudah menyusut, dia baru tuh masuk ke tengah map. Benar. Dan tadi juga kalau gue nggak salah inget, Onyx tuh ada di area Pochinok juga ya. Waduh. Cuman sekarang Onyx pergerakannya sedikit lebih cepat juga, dia mulai naik juga ke area peak tadi kalau gue nggak salah ingat juga. Dan Amek sepertinya terdeteksi menggunakan vehicle ke arah bawah, terdengar oleh seorang Notden ya. Dan ini bakal jadi satu momen yang sangat dicari-cari oleh Sesmizu. Dimana kalau kita lihat Sesmizu lagi di puncak klasemen dan dia lagi butuh poin banyak juga supaya chance dikejarnya sama tim-tim yang ada di pot mereka itu semakin rendah. Benar, karena kalau kita bilang pot A itu benar-benar dinamis, poinnya juga tipis-tipis, nggak kemungkinan juga untuk pot A mencoba untuk bermain agresif. Nah, dan ini dia, sepertinya bakal ketemu nih. Kalau gue bilang nih, Onyx Olympus sudah mengetahui pergerakan dari teman-teman Sesmizu. Aduh, ini benar-benar depan-depanan. Kalau seandainya mereka berjibaku, saling jual beli serangan, bukan jadi satu hal yang cukup menguntungkan untuk mereka dua. Kenapa? Mereka bakal kehilangan banyak resource, itu yang pertama. Yang kedua, mereka memberikan informasi ke musuh-musuhnya kalau mereka ada di sana, dan musuh-musuhnya bisa aja mengambil keuntungan di momen ini. Dimana kalau kita perhatikan juga di minimap, udah ada DG Esport yang stay di area rumah sabun, Baby Moon. Ya, dan ini keuntungan juga untuk Amek ya. Betul. Dia tinggal sendiri, dia tahu ada peperangan. Dia bisa mencoba untuk kesempatan, mencoba untuk cabut aja dari tempat yang memang rame banget. Bener, dan Onyx Olympus kan juga adalah salah satu yang emang perlu banget poin, ibaratnya tebus mistake mereka di matchday sebelumnya gitu kan. Jadi ini Ses bisa aja jadi makanan mereka kalau seandainya mereka mau gas. Tapi ini ketika Ses narik ke belakang malah jadi satu polemik tersendiri. Kenapa? Karena ada yang lagi mendekat juga ke arah Ses, dimana ini bisa jadi krusial banget untuk Ses. Ses bisa aja terpleset di sini menurut gue. Ini ya Baby Moon ya. Ya, dan gue rasa di sini EVOS Esport yang sudah mencoba untuk rotasi, dia bakal menyusuri pinggiran zona. Dan ini dia dari Sesmizu yang seperti sudah mengetahui posisi dari Abu. Wow, Abunya main di sini. Abu main akhirnya hari ini, walaupun Mr. 05 belum main. Tapi tadi gue sempat mention di ronde kedua, ronde keempat, dan juga ronde ke-6 itu di Master League Season 3 Divisi 1 itu bisa melakukan pergantian pemain. Nggak kayak season sebelumnya yang cuman bisa ganti pemain di ronde ketiga, udah that's all gitu. Cuman sekali doang kesempatan ganti player. Ya, kalau gue rasa di sini dengan masuknya Abu juga bisa menjadi the power untuk tim EVOS Esportnya untuk mendapatkan poin-poin yang lebih nge-up lagi. Benar, apalagi tadi kita ingat Rosugonya udah tumbang. Ya Rosugonya udah tumbang. Sisa Aura, DG, sama The Prime, sama satu lagi siapa lagi ya? Sudah kan? Sudah. Jangan ditambah-tambah atuh. Ya, Aduh. tapi kalau gue lihat di sini Sesmizu bakal mencoba langsung turun, dan ini dia Onyx Jars bakal mencoba nge-tapping Bang Haji. Yes, sudah terlihat ada Bara yang cukup sekarat dan sudah tertebak posisinya. Bara agak sedikit sulit juga pergerakannya, tapi ada Jafra yang sepertinya bakal coba rotasi, di mana udah Tayo berhasil dapetin Notden. Nggak bisa berbuat banyak juga. Bara udah coba melakukan upaya healing, tapi sepertinya bakal coba ditabrakkan oleh teman-teman dari DG Esports. Ses bakal coba langsung nabrak aja ke arah Ses, di mana
Oniklaw malah berhasil dapetin bara juga di sini. Kesempatan dalam kesempitan dari teman-teman Onyx Olympus langsung natakin habis para pemain dari saudara e-sport yang mana bisa dibilangin menjadi poin yang cukup sulit setelah tadi Seth belum terlalu fokus ke arah bawah atau belakang dan meledak. Sudah ada Tayo juga dengan SKS-nya langsung berhasil melantakan pemain dari saudara e-sport atau Sesmizu. Di sisi lain, Mang berhasil dapetin Kapten Sam 13, terkena knockdown dia di sana Sam 13. Ya, dan kita bisa bilang nih masih ada peperangan 2 tim lagi dan gua rasa di sini teman-teman dari Onyx Olympus yang sudah mendapatkan 3 poin kill bakal mencoba untuk menahan pergerakan dari teman-teman DG yang ada di bawah. Oh, udah dapat Alnova di sana seorang Heyu sang mantan juga dari The Prime. Wow, bakal jadi third party team fight seperti di sini. Udah ada gempuran ke arah EVOS juga. Hujan peluru langsung difokuskan dari arah boom menuju ke arah EVOS. Masih bisa berlindung di balik satu vehicle yang sudah rusak. Udah usur juga. Mau coba tembakin dari seorang Sam 13. Kekuatan double barretta dari Sam 13 Kapten Dunia Akhirat. Kita coba tembak dulu. Abu. Ini dia kekuatan Abu. Berhasil dapetin satu orang juga, Mang. Black juga berhasil dapatkan Amek harus tumbang dan Aura harus posisi ke 10. Masih bisa healing dulu karena ada treatment gun dan Heyu lagi-lagi berbuat onar. Berhasil dapetin Mang untuk masih sempat revive tapi harus segera melindungi dirinya karena memang sudah semakin keras juga gencaran-gencaran senjata yang datang dan Marley pun harus gulung dulu mundur ke belakang recover badinya terlebih dahulu dan udah 5 detik lagi di sini Baby Moon. Mereka semua harus segera masuk ke circle berikutnya. Ya, dan di sini sangat tidak diuntungkan banget bagi teman-teman dari Boom Esport ya. Kita bisa lihat ada Marley yang langsung terkena knockdown oleh salah satu pemain dan gue rasa IOG juga berhasil untuk mendapatkan 1 orang. Aduh, ini dia bakal jadi momentum juga untuk Island of God. Di kanan ada DG Esport, di kiri udah ada EVOS Esport dan boom, sepertinya akan mengalami kesulitan untuk masuk ke circle berikutnya. Dimana kalau kita perhatikan EVOS saat lagi bakal coba masuk ke zona berikutnya, bakalan coba ditunggu dulu seiring berjalan zona, bakal coba ditatakin juga hujan peluru datang dari arah Island of God dan juga EVOS menjadi kesempatan juga untuk EVOS paling tidak mengumpulkan pundi-pundi poin. Sesmizu puas posisi 9, langsung tabrak aja di sini Island of God melawan The Prime di sana. Bakal coba tembak, masih sadar ada kesel di sana. Pion dengan kekuatan MP40-nya, sang top global kill kita dapat 2 orang, ditatakin habis. Hands juga berhasil melantakan para pemain dari The Prime. Udah tumbang juga boom di posisi ke-8. Ada Gare juga dengan pelontar berhasil dapetin Koje. Begitu saja, Street di bawah ternyata tanpa sadar. Island of God melawan EVOS. Ini dia perwakilan kita di Asia. Bersiap melawan. Ada President bakal meledak harusnya. Awas, bakalan coba ditahan dulu Kenzo. Berhasil dapetin Hands. Begitu saja, loncat dulu sedikit. Street udah berhasil dapetin 1 roll. Dan juga diratakannya begitu saja Island of God oleh teman-teman dari EVOS Esport. Dan gak sampai situ, ada Haide dengan kekuatan baretanya. Di belakang masih ada Aerowolf juga dan juga para pemain dari DG Esport yang berusaha untuk masuk ke circle berikutnya. Semuanya tidak ada di dalam zona, bakal coba ditembakin, ditatakin dari arah kejauhan. Ada Boss Nightmare yang siap mengamankan kesempatan di area atas patahan di sini Baby Moon. Ya, sepertinya napas akan habis karena peperangan tidak ada hentinya ya. Kita bisa lihat dari 7 tim, sekarang tersisa 5 tim aja. Di sini DG Esport mencoba untuk masuk ke rotasi atas dan gua rasa di sini ada Azril yang mencoba untuk nge-tapping ke arah luar zona. Yes, Aerowolf pun juga harus posisi ke-5, masih bisa, tapi DG juga harus perang melawan EVOS kali ini. Loncat dulu, Sabter tidak Azril dengan bareta yang jarak dekat, langsung dihabis begitu ya. DG Esport posisi ke-4, menyisakan 3 tim aja. Kekuatan dari EVOS langsung meludahi tim-tim yang ada di luar zona dan inilah kekuatan macan yang sudah mulai meludah. Langsung siap dengan double vector AM datang, langsung berhasil dapetin 1. Apakah ini Buya untuk Boss Nightmare? Tentu saja Boss Nightmare, kekuatan baby alien I'm God berhasil mendapatkan Buya di game ronde pertama.